Bab 1681. Jika bukan karena pengamatannya yang cermat terhadap betapa kuatnya Clue, dia tidak akan mendapat ide itu. Namun, dia tidak menyangka idenya akan menghantam hati Nachel. Tentu saja, saya menyukainya. Penulis skenario, silakan kemari dan ubah adegan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nicole, perintah Nachel. Baiklah. Penulis naskah segera datang untuk memeriksa ulang dialog dengan Nicole sementara Clue masih bingung. Apa maksudnya ini? Adegan aksinya berubah begitu saja. Dan sekarang, dia harus menghajarku. Dia panik. Clue trauma saat berpikir harus mengulang adegan itu lagi. Wajahnya masih terbakar karena pembakaran sebelumnya. Ayo pergi dan percantik wajahmu, Nona Clue. Manajer Clue segera mengambil merias wajahnya setelah menyadari bekas telapak tangan di wajahnya. Nicole menampilkan sosok Clue yang melangkah mundur, dan sudut bibir terangkat sedikit. Melawanku, dia terlalu kekanak-kanakan. Nicole berpikir. 20 menit kemudian, penulis skenario telah menerapkan perubahan kecil pada naskah, dan Clue telah menyelesaikan perbaikan pada wajahnya. Saat ini, Clue merasa sedikit gelisah saat melihat Nicole. Nicole tersenyum pada Clue. Clue, jangan gugup begitu. Aku akan mengucapkannya dengan lembut padamu. Jangan khawatir. Clue menatap Nicole dengan dingin di matanya. Dia lalu membisikkan dan mengancam Nicole, tunggu saja dan lihat. Aku akan membalasmu atas ini. Nicole menghentikan gerakannya ketika mendengar ucapan ini. Aku hanya bilang aku akan bermaksud lembut, tapi karena sepupuku tersayang ini sudah mengancamku seperti itu, kenapa kau tidak memukulku sekarang dan impas? Beraninya kau, Clue meraung marah. Tanpa diduga, Nicole tanpa ragu-ragu dan langsung menamparkan wajah Clue lagi. Apakah kamu pikir aku tidak? Suara transmisi itu menyebabkan kepala semua orang menoleh. Mata Clue terbelalak ngeri, terkejut oleh kejutan tiba-tiba Nicole di pipinya sebelum syuting dimulai. Clue hampir menangis terseduh-seduh, tapi sebelum dia sempat melakukannya, Nicole berkata, Clue, sebaiknya kau cepat-cepat mengajukan keluhan supaya Nachel bisa memecatmu di hari pertamamu. Dengan begitu, kau dan aku bisa berhenti. Bagaimana cara memberitahukannya? Clue menggigit rubah. Dia tahu bahwa Nachel sudah tidak sabar dan jika dia melanjutkan pengaduannya sekarang, dia mungkin benar-benar dipecat. Meskipun Clue sangat membenci Nicole, dia tidak bisa mengambil risiko dipecat. Dia ingin mendapatkan kembali posisinya. Dia harus bisa masuk kembali ke kru film, jadi dia tidak bisa menyerah pada apapun yang terjadi. Pada saat itu, Nachel yang merasakan suasana agak aneh, bertanya dengan suara pelan, ada apa dengan kalian berdua? Nicole memandang Nachel dan tersenyum, tidak apa-apa. Kami berdua sedang berlatih sedikit. Oh, Nachel menutup mulutnya dengan acuh tak acuh, seolah dia telah mempercayai ringkasan Nicole. Clue kemudian menyadari bahwa tidak ada seorang pun di kru film yang berada di dalamnya dan dapat mendukungnya. Dia menatap Nicole dengan seringai di wajahnya. Saat syuting dimulai, Nicole menyampaikan beberapa dialognya, mengucapkan kalimatnya dengan benar, dan menamparkan wajah Nicole dengan keras. Telapak tangannya mendarat di wajah Clue dengan keras, menyebabkan penglihatannya kabur. Mengapa akuisisi ini terasa lebih kuat daripada akuisisi sebelumnya? Mengapa wajahku terasa seperti bengkak? Clue menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berhenti. Dia tahu bahwa jika dia berhenti, Nicole akan memukulnya lagi, jadi dia berusaha sebisa mungkin bekerja sama dan mengucapkan kedua kalimatnya, tetapi tiba-tiba, Nicole berhenti. Maaf, Nachel, aku lupa dialogku. Bolehkah aku mulai lagi? Bab 1682. Ekspresi Nicole tidak menunjukkan apapun selain ketulusan. Karena aktingnya yang luar biasa sebelumnya, semua orang di lokasi syuting tidak ragu bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dengan lembut dan ramah, Nachel berkata, tidak apa-apa. Karena naskahnya sudah dimodifikasi, kalian harus membiasakan diri bersamanya. Setelah itu, kita lanjutkan dan lakukan putaran berikutnya. Baiklah. Nicole mengangguk sambil tersenyum dan kembali menatap Clue saat senyuman itu menghilang, digantikan dengan seringai nakal. Bagaimana keadaannya? Clue, bisakah kamu mengatasinya? Tanyanya. Clue mengungkapkan kebenciannya karena kebencian.
Kamu melakukannya dengan sengaja. Nicole tersenyum lebar dan dengan jujur mengakui, iya, tentu saja aku melakukannya dengan sengaja. Saat itu Chloe benar-benar ingin mencabut rambut Nicole, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, tidak akan ada orang yang memihaknya. Oleh karena itu, dia mengucapkan dan menelan amarahnya. Nicole, apakah kamu siap? Nachel berteriak dari belakang. Siap. Nicole tersenyum dan melunakkan pergelangan tangannya. Chloe merasakan jantungnya bergetar, dan setelah menerima dua intuisi keras, Chloe sudah trauma. Tunggu sebentar. Chloe berteriak, tidak mampu menahan pukulan itu lagi. Dia kemudian meninggikan suaranya dan berteriak, Nachel, aku butuh pemeran pengganti. Nachel langsung menjadi marah. Pemeran pengganti. Ini drama zaman modern, bukan adegan laga. Bagaimana mungkin Anda masih menginginkan pemeran pengganti untuk hal-hal seperti ini? Chloe ketakutan saat ditatap oleh Nachel, tetapi dibandingkan dengan akuntansi Nicole sebelumnya, teguran itu terasa mati rasa. Chloe tahu bahwa jika dia ditampar Nicole lagi, wajahnya akan bengkak selama 3 hari ke depan. Nachel, wajahku bengkak, dan aku harus menyetujuinya nanti. Itu hanya realistis jika bengkak, Chloe. Cepatlah dan selesaikan syutingnya. Aku janji ini akan cepat. Nicole tersenyum polos. Sementara itu, Chloe sudah menyerah secara mental. Dan sebelum Chloe sempat protes, Nachel berteriak, mulai dari membual. Beraksi. Mata Chloe langsung terbelalak, dia hanya bisa menunggu terima kasih Nicole menghampirinya. Ia gemetar ketakutan, dan tak lama kemudian, Nicole menamparnya dengan keras, dan pukulannya menggema di seluruh ruangan. Chloe seperti dan mundur sebelum terjatuh ke tanah. Sudut mulut kemudian mulai berdarah. Semua orang di lokasi syuting terkejut ketika melihat mulut Chloe berdarah. Juru kamera segera menyorot wajah Chloe dari dekat. Sekarang, wajahnya mati rasa karena rasa sakit. Namun dia harus menahan diri dan mempertahankan pendiriannya saat ini. Saya sudah terlalu banyak menahan diri untuk memfilmkan adegan yang memuakkan ini. Setelah syuting berakhir, tepuk tangan pun terdengar. Kemampuan akting Nicole cukup bagus. Ya, Chloe juga bukan aktris yang buruk. Adegan itu tampak sangat nyata. Ya, ketakutan di wajahnya, dan darah di sudut mulut benar-benar bisa dipercaya. Kapan penata sifat memberi darah palsu? Kelihatannya terlalu nyata. Semua orang mengutarakan dan memberi tepuk tangan kepada mereka berdua. Melihat ini, Nicole tidak dapat menahan senyumnya kepada Chloe. Chloe, kemampuan aktingmu fenomenal. Semua orang di sini memuji betapa hebatnya aktingmu. Chloe memperhatikan ekspresi sombong Nicole, yang perlahan memudar menjadi senyuman jahat. Nicole, kamu, tunggu saja. Chloe menggertakkan giginya dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu ia buru-buru bangkit dan memerintahkan kepalanya untuk mencegah orang lain melihat wajahnya yang merah dan bengkak. Kemudian, dia segera berbalik dan pergi. Bapak, manajer Chloe, yang telah melihatnya, segera menyusul. Nicole memandangi sosok Chloe saat dia pergi, dan tersenyum dingin. Dia masih berani membantahku. Tunggu saja Chloe, kau akan tahu siapa yang menunggu. Setelah syuting selesai, hari sudah larut malam. Nachel lalu mengumumkan bahwa syuting telah selesai, tetapi sebelum pergi, dia mengatakan kepada Nicole, kemampuan aktingmu fenomenal. Lloyd benar tentangmu. Kemajuannya jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur beberapa adegan lagi besok, dan setelah itu, kita bisa menyusun ulang kemajuan kita. Bab 1683. Baiklah, terima kasih, Nachel. Nicole mengangguk dan menyaksikan sutradara meninggalkan tempat kejadian. Para kru film juga sudah mulai mengemasi barang-barang mereka. Setelah itu, Lloyd datang dan bertanya, apa kabar? Lelah. Saat itulah Nicole menyadari Lloyd telah mengamati pembuatan film di lokasi syuting. Ada beberapa adegan di mana dia dan Lloyd bersama, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Lloyd tidak pergi setelah adegannya selesai. Aku tidak lelah. Kurasa itu cukup menyenangkan, tapi mengapa kau masih di sini pada jam segini? Tanya Nicole. Lloyd tersenyum. Saya hanya ingin tinggal sebentar dan menonton film Anda. Nicole menatap matanya yang penuh gairah dan berusaha menghindari kontak mata lebih lanjut.
Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu kalau tidak ada urusan lain. Hari sudah malam, dan Jared telah berkata bahwa dia akan datang berkunjung setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Ayo pergi bersama. Lloyd berjalan di sampingnya dengan bibir mengerucut. Ia bermaksud mengajak Nicole makan malam lagi untuk menebus kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Nicole tidak menyadari niatnya, jadi dia hanya berjalan pelan di sampingnya, merasa tidak peduli dengan hal itu. Mereka berdua berjalan keluar dari lokasi syuting, tetapi saat dia hendak mengajak Nicole makan malam, matanya berbinar ketika sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depannya. Nicole menoleh dan berkata, "Ini milikku. Aku pergi dulu." "Oh, baiklah." Lloyd tertegun sejenak saat menelan kata-katanya. Dia hanya bisa menyaksikan Nicole dengan cepat bergegas naik ke mobil. Pintu mobil terbuka, memperlihatkan Jared yang duduk di kursi belakang. Kedua pria itu lalu bertukar pandang satu sama lain, dan Lloyd pun tidak malu-malu melakukannya. Setelah itu, Nicole menutup pintu mobil dan kendaraan itu melaju pergi, meninggalkan Lloyd berdiri di sana saat mereka melaju kencang menuju kejauhan. Jared menatapnya melalui kaca spion dan mendengus. Sekarang dia berpura-pura penuh kasih sayang, iya. Nicole mengangkat alisnya, "Hah." Jared menoleh, melihat ekspresi polos Nicole, lalu mendesah. Nicole memang berbakat dalam melakukan apapun, tapi dia terlalu santai. Dia selalu tidak menyadari perasaan yang dimiliki pria terhadapnya. "Mengapa wajahmu terlihat seperti itu?" tanyanya. Mengapa dia berwajah seperti seorang ayah yang mengkhawatirkan putrinya yang remaja? Pikir Nicole. Jared berkata tanpa daya. Nicole menggelengkan kepalanya, "Twill datang bersamamu setelah urusan selesai. Tuhan, setelah aku menangkap orang yang telah mencuri The Brave-mu." Jared mengerutkan kening. "Tapi bagaimana kalau kamu tidak punya waktu? Kamu tidak ingin menikah, kan?" Nicole mengerutkan kening, memikirkan data yang telah diberikannya pada pertemuan terakhir, dan dengan alis terangkat, dia bertanya, "Kenapa? Apa yang salah? Apakah sulit bagimu untuk menyelidikinya?" Mata Jared tampak gelap. "Tidak, kita sudah menemukan beberapa petunjuk. Lut, kau tidak bisa begitu saja masuk ke sarang musuh dan menakuti mereka. Saya telah mengirim beberapa orang untuk mengikuti mereka." Nicole tahu bahwa Jared selalu menjadi orang yang berhati-hati, jadi dia mengangguk diam-diam. "Dari ketiga rute ini, yang mana yang asli? Saya yakin dia sudah menemukan keberadaan si pemberani," pikirnya. "Mikoro, kolam topi untuk didengar. Kami telah menempatkan orang-orang kami di sana. Rakyatmu tidak perlu melakukan apapun kepada kami sekarang. Musuh kami terlalu licik." Jared kini mencoba mengeluarkan seekor hiu dari tangki. "Mengerti," Nicole berkata dengan senyum tipis di wajahnya. "Aku merasa jauh lebih baik saat kamu di sampingku." Ketergantungan Nicole pada Jared cukup menenangkan baginya, karena dia lebih dari senang bahwa Jared bisa membantunya. "Senang mendengarnya," katanya. "Kudengar kau hampir dipukuli sampai babak belur saat syuting hari ini." Bab 1684. Nicole mengangkat alisnya. "Benar, kaulah orang yang tahu segalanya." "Tentu saja, kau prioritas utamaku. Aku ingin tahu segalanya tentangmu sesegera mungkin," kata Jared dengan nada suara tegas. Nicole tersenyum. "Jangan khawatir, bukan aku yang dipukuli sampai babak belur, melainkan Clue. Wajahnya pasti masih terasa sakit sekarang." Jared tersenyum, meski ia diliputi rasa menyesal, karena ia tidak dapat menyaksikannya karena kesibukan pekerjaannya, yang menyebabkan ia menunggunya di luar lokasi syuting. "Pasti sangat menarik. Itu sangat alami." Nicole melengkungkan bibirnya. Jared dengan santai melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Karena ini akhir pekan, datanglah dan menginap di tempatku." Nicole merasa waspada. "Tidak, aku sangat lelah hari ini dan aku harus syuting besok juga. Setiap kali aku ke tempatnya, aku pasti dimakan hidup-hidup. Lebih baik aku pulang dan beristirahat dengan tenang," pikirnya. "Tapi aku sangat merindukanmu. Akhir-akhir ini kamu langsung menuju lokasi syuting sepulang sekolah. Apa yang bisa kulakukan?" Jared menatap Nicole dengan tatapan kasihan. Dan akhirnya, Nicole menyerah. "Baiklah, terserah padamu. Kau boleh berhenti berpura-pura sekarang. Aku akan pergi. Sebagai imbalan atas perdamaian,
hanya itu yang bisa ditawarkan Nicole. Sementara itu, kru sudah lama pergi saat Chloe meninggalkan lokasi syuting. Wajahnya bengkak, dan lapisan riasannya tebal sebelum ia bisa keluar di depan umum. Kilas balik kejadian yang terjadi sebelumnya kembali teringat padanya, dan saat itulah pandangannya menjadi gelap. Chloe telah memeriksa adegan di bandara besok, dan meskipun dia hanya memiliki 2 atau 3 adegan dengan Nicole, dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendam. Dia memberi isyarat kepada manajernya sembari memikirkannya. Pergilah, cepatlah dan lakukan apa yang aku katakan. Aku akan membalas dendam padamu. Aku sudah cukup menderita karena bullyingmu hari ini. Chloe, kamu benar-benar ingin melakukan ini. Manajernya menatapnya dengan pandangan tidak yakin saat Chloe berbicara sendiri. Tentu saja, tidakkah kau terlihat seperti orang yang akan membiarkan orang lain mengendalikanku? Chloe melotot ke arah manajernya. Selama dia keluar dari tim ini, saya akan bisa kembali lagi. Mendengar hal itu, manajernya tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya dan mencari beberapa anggota staf untuk menyelesaikan pekerjaan. Tunggu saja, Nicole. Besok akan kuberi tahu rasa obatmu. Aku akan menyingkirkanmu untuk selama-lamanya. Teriaknya. Pada malam hari, Nicole dan Jared mengaduk-aduk gelas anggur mereka sambil mendiskusikan keberadaan Brave dan kemajuan penyelidikan mereka. Setelah makan malam, mereka berdua terlibat dalam foreplay sebelum tertidur dalam pelukan masing-masing. Keesokan harinya, Jared dengan enggan mengantar Nicole ke lokasi syuting di pagi hari. Hari ini aku bebas. Kamu yakin tidak ingin aku menonton? Tanya Jared, karena dia sangat ingin menonton Nicole yang sedang syuting. Tetapi Nicole menggelengkan kepalanya. Akan sulit bagiku untuk berakting denganmu di lokasi syuting, jawabnya. Jared mengangkat alisnya, apakah kamu pemalu? Kupikir kamu tidak takut pada apapun. Sebagai tanggapan, Nicole menatapnya dengan tatapan kosong. Aku cuma nggak mau kamu ganggu aku. Aku pergi dulu. Oke, Jared mengangguk dan mengantarnya ke pintu. Lalu Max berbalik dan bertanya, Tuan Johnston, kita mau kemana? Jared tersenyum. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan menonton filmnya. Jared akan merasa tidak enak jika dia tidak masuk ke dalam gedung untuk mengamatinya saat dia sedang syuting adegan. Dia khawatir Lloyd akan berbuat macam-macam padanya. Kupikir Nona Riddle tidak mengizinkanmu masuk. Tanya Max, karena Jared sudah setuju bahwa dia tidak akan masuk. Aku bisa masuk kalau aku mau, bantah Jared. Lagi pula, dia adalah salah satu investor serial drama ini, jadi selama dia mau, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Setelah berkata demikian, Jared keluar dari mobil segera setelah dia berbicara. Max kemudian memarkir mobilnya dan mengikuti jejak Jared. Nicole baru saja tiba di ruang ganti dan sedang merias wajahnya ketika teleponnya berdering. Bab 1685. Nicole menjawab panggilan itu melalui earphone Bluetooth-nya. Halo, Nicole, tanya suara itu. Tiki, sudah lama sekali Nicole tidak mendapat telepon dari Ike, namun ia langsung mengenali suaranya. Halo, Nona sibuk. Apakah Anda masih ingat saya? Belum lama ini saya mendengar bahwa Anda telah memasuki industri hiburan sekarang. Ucap Ike di ujung telepon, menggoda Nicole dengan kedua kakinya yang disangga di atas meja. Saya hanya membantu teman. Bagaimana kabarmu? Tanya Nicole. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku akan melanjutkan penelitian setelah kau pergi, karena Scott Harmon telah meletakkan semua beban di pundakku, jawabnya. Maafkan aku, desah Nicole. Dia tidak punya alasan untuk tinggal di sana. Tidak ada yang perlu disesali. Scott sangat meminta maaf. Ketika dia kembali dan mengetahui bahwa Anda telah berhenti, dia memecat 2 karyawan yang telah membuat Anda kesulitan, jelasnya. Hal seperti itu terjadi. Nicole bertanya, tidak tahu bahwa Scott telah kembali dan memecat kedua karyawan tersebut. Yah, tampaknya Scott agak terlalu malu pada dirinya sendiri untuk menghubungi Anda secara pribadi, jadi dia meminta saya untuk melakukan penghormatan itu, kata Ike. Nicole mengangguk. Saya mengerti. Jangan tersinggung. Katakan padanya bahwa saya tidak terlalu peduli dengan masalah ini lagi. Nicole cukup bersyukur. Kalau saja tidak karena campur tangan kedua karyawan itu,
dia tidak akan kembali ke Sanjoto secepat ini dan mereka mungkin masih terjebak di sana sambil berusaha menyelesaikan proyek itu. Namun, Scott mendengar bahwa penelitian Anda tentang mobil terbang berawak hampir selesai. Apakah mobil itu juga dilengkapi dengan sistem AI? Ike langsung menyerang tenggorokannya saat dia mulai serius. Nicole menyipitkan matanya. Bagaimana kau tahu? Secara logika, belum ada satupun mobil terbang berawak yang diluncurkan ke pasaran, dan penambahan sistem AI untuk sementara waktu terus mengalami perubahan, jadi, bagaimana dia bisa tahu? Pikirnya. Di ujung telepon lainnya, Ike tertegun. Scott mengatakan kepadaku bahwa dia sangat khawatir dengan kecepatan perkembanganmu, dan kau tahu pasti bahwa kecepatanku sama sekali tidak sebanding denganmu. Nicole agak terluka ketika mendengar Scott mengetahui kemajuannya. Mungkinkah dia mengirim seseorang untuk memata-matai pekerjaan dan kemajuan saya? Perasaan curiga muncul dalam hatinya, tetapi sejauh pengetahuannya, Scott bukanlah tipe orang yang akan melakukan hal itu. Selain itu, tidak mungkin Ika akan berbohong padanya. Kepercayaannya pada mereka adalah satu-satunya hal yang memberinya kelegaan saat itu. Tidak masalah. Kekhawatiran Scott itu beralasan. Lagi pula, jika hal itu dipublikasikan di sini, hal itu akan memengaruhi produknya di kemudian hari, katanya. Ya, tetapi saya masih ingin melihat produk baru Anda. Kapan Anda akan menyelenggarakan peluncurannya? Tanya Ike. Nicole ragu sejenak ketika mendengar Ike ingin ikut. Mengapa? Apakah itu akan merepotkan? Saya jamin bahwa saya hanya ingin melihat produk Anda, dan tidak meniru mereka. Ike langsung menjelaskan saat dia menyadari keraguan Nicole. Nicole memperhatikan bahwa Ike mengira dia tidak ingin dia datang karena khawatir produknya dijiplak, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Nicole tidak takut teknologinya akan dicuri, karena apa yang dimilikinya terus berkembang. Lupakan saja, kamu boleh datang kalau kamu mau. Aku akan mengirimkan waktu dan tanggal pastinya nanti. Ike sendiri juga seorang peneliti, dan karenanya, wajar baginya untuk tertarik pada hal-hal seperti ini. Bagus sekali. Terima kasih, Nicole. Sampai jumpa saat aku kembali. Nicole mengangguk dan menutup telepon. Dia menatap teleponnya dengan tatapan kosong selama beberapa saat sebelum menyimpannya, hatinya dipenuhi dengan keraguan kecil. Saat itu, penata rias yang telah merias wajah berkata, Nona Riddle, Anda cantik sekali. Ya, riasan hari ini terlihat sangat bagus. Gwendolyn, yang berdiri di samping, berkata. Nicole melirik dirinya di cermin, dan menyadari bahwa dia tampak lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Tidak masalah. Penata rias itu tersenyum. Gwendolyn kemudian membimbing Nicole ke lokasi syuting untuk mempersiapkan syuting adegan berikutnya. Lloyd terpesona oleh kecantikan Nicole saat pertama kali menatapnya. Nicole, kamu tampak luar biasa. Bab 1686. Pujiannya yang tak tahu malu itu terdengar oleh beberapa orang di sekitar mereka. Banyak yang mengalihkan pandangan mereka, namun sebagian besar dari mereka terpesona oleh kecantikan Nicole. Riasannya hari ini sangat cocok untuknya. Terima kasih. Nicole duduk dengan tenang, setelah itu dia menunggu syuting dimulai. Pada saat itu, penulis skenario mendekatinya dan bertanya, Nona Nicole. Apakah Anda punya pendapat tentang naskah hari ini? Nicole menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah dia pikir aku ingin mengubah suasana setiap hari? Clue, yang menonton dari belakang, menyadari perlakuan istimewa yang diterima Nicole. Meski marah, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Clue tidak lebih dari sekadar aktor utama ketiga yang tidak diperhatikan oleh sutradara maupun kru. Nicole mendesah saat membaca adanya adegan fisik yang intim. Untung saja Jared tidak datang hari ini. Kalau tidak, sifat posesifnya tidak akan cocok dengannya. Kalau Lloyd dan aku berpelukan, dia tidak akan tinggal diam. Tak lama kemudian lampu meredup, dan Nicole serta Lloyd pun menuju lokasi syuting. Kemudian, Nachel berteriak, mengumumkan dimulainya syuting hari ini di mana Lloyd dan Nicole mulai mendalami karakter mereka. Dari jauh, Jared berdiri dalam bayangan, mengamati Nicole. Pada saat itu, dia mengerti penolakan keras Nicole untuk mengajaknya ke lokasi syuting hari ini, bukan karena dia malu tetapi karena peran yang harus dia mainkan hari ini.
Jared sangat marah, ekspresinya gelap, dan tangannya terkepal erat. Max yang ada di sampingnya mendengar bunyi buku-buku jarinya retak, lalu berkata, "Tuan Johnson, tolong tenanglah. Ini hanya untuk syuting." Max khawatir Jared tidak akan mampu menahan diri dan akan menyerbu ke tempat kejadian untuk menghajar Lloyd sampai babak belur. Tatapan Jared melembut sejenak, lalu meyakinkan dirinya sendiri, ini hanya untuk syuting. Tidak apa-apa, ini hanya gerakan sederhana, ini hanya butuh 1 kali percobaan. Jared berkata dalam hati, berusaha sebisa mungkin tidak meninju siapapun sampai adegan itu selesai. Lalu, Lloyd tiba-tiba berbalik dan berkata, "Maaf, aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bisakah kita melakukannya lagi?" Dalam sekejap, Jared kehilangan kesabarannya. Bajingan itu, dia memanfaatkannya. Dasar bajingan. Karena tidak tahan lagi dengan pemandangan itu, dia berjalan menuju lokasi syuting. "Tuan Johnston." Max buru-buru mencoba mengulurkan tangan untuk menahannya, tetapi sia-sia. Nachel hendak menyetujui permintaan Lloyd untuk pengambilan ulang ketika sebuah suara terdengar dari belakang. "Nachel, sudah lama sekali." Suara Jared mengejutkan Nachel sejenak, membuatnya berbalik dengan kaku. "Tuan Johnston, apa yang membawa Anda ke sini? Drama ini menghabiskan banyak uang, dan keluarga Holder tidak pernah berinvestasi dalam bisnis yang akan merugi. Oleh karena itu, agar dapat berbagi risiko, mereka mendatangkan investor, dan tanpa diduga Jared menjadi salah satu di antaranya. Jared hanya setuju untuk berinvestasi berdasarkan pola keluarga Holders dalam hal menghindari risiko besar." Nachel tidak menyangka Jared akan datang berkunjung di hari kedua syuting. Nachel melirik ke arah Nicole dan segera mengerti bahwa dia datang untuk mendukungnya, dan bahwa investasi itu mungkin demi dirinya juga. "Saya salah satu investor di sini. Kebetulan saya sedang libur di akhir pekan, jadi saya memutuskan untuk datang berkunjung." Jared melangkah dengan angkuh dan duduk di kursi berlengan di sebelah Nachel. Semua orang di lokasi syuting terdiam karena kehadiran Jared yang sombong. Setelah mendengar kata-katanya dengan jelas, Nicole terkejut. Bab 1687. Investor. Kapan orang ini menjadi investor dalam drama ini? Dia bahkan tidak memberitahuku. Lagi pula, bukankah aku sudah memintanya untuk tidak datang? Lihatlah dia sekarang. Masuk ke tempat ini seperti dia pemilik tempat ini. Dia bahkan memeriksa kemajuan kita di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Nachel hanya bisa tersenyum dan menahan sikap Jared. Tentu saja, sebagai investor, wajar saja jika Anda ingin tahu apa yang sedang terjadi. Itu bukan hal yang luar biasa bagi kru produksi, jadi Nachel tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Namun saat ia hendak menoleh ke Lloyd, Jared berkata, "Tuan Lloyd adalah aktor terbaik yang masih hidup. Kenapa dia perlu melakukan pengambilan gambar kedua?" Wajah Nachel dan Lloyd menjadi masam saat Jared mengatakan itu. Nicole terkejut ketika dia menyadari suatu hal juga. Memang, akting Lloyd cukup bagus dalam adegan itu. Sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk melakukan pengambilan gambar kedua. Lloyd menjadi canggung karena Jared telah mengetahui niatnya. Kalau dia ngotot minta pengambilan kedua, orang-orang pasti akan mulai meragukan kemampuan aktingnya. "Itu pengambilan gambar yang bagus, tapi aku hanya ingin mengambil gambar lagi untuk berjaga-jaga." Nachel ingin menimpali juga, tetapi Jared langsung berkata, "Menurutku itu tidak perlu. Sebagai aktor terbaik saat ini, Anda pasti bisa menyelesaikan adegan itu dalam 1 kali pengambilan." Meskipun Jared terdengar seolah-olah percaya pada kemampuan Lloyd, sebenarnya dia sedang bersikap sarkastis. Dan benar saja, Lloyd akan tampak gagal jika ia tidak dapat melakukannya. Lloyd tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya saat dia menatap Jared. Bajingan ini jelas takut aku akan mendekati Nicole. Tapi dia hanya bisa mengabaikannya dan dengan gigi terkatup, dia berkata, "Karena investor sudah senang dengan kesempatan ini, tidak perlu mencoba lagi. Mari kita lanjutkan ke adegan berikutnya." Kemudian, Lloyd berbalik dan pergi. Nicole menyaksikan Lloyd pergi sementara staf melanjutkan persiapan untuk adegan berikutnya. Dia kemudian menatap Jared dengan putus asa. Apakah orang ini datang hanya untuk membuat masalah? Pikirnya.
Tetapi Jared hanya menatap Nicole dan tersenyum diam. Tak lama kemudian, adegan berikutnya dimulai. Lloyd berjalan mendekat lagi, dan yang membuat Jared kesal, adegan itu menampilkan pemeran utama pria memeluk pemeran utama wanita dari belakang. Jared hampir meledak ketika mendengar rincian kejadian itu. Dia membayangkan Lloyd memeluk Nicole dari belakang. Itu sesuatu yang hanya bisa kulakukan. Meski itu hanya akting, Jared tetap tidak bisa menoleransi seseorang melakukan hal itu pada Nicole. Karena tidak dapat menahan diri, dia berkata, "Saya pikir adegan ini tidak perlu. Mereka baru saja berpelukan. Kita lanjutkan saja alur ceritanya." Penulis skenario menatap Nachel dengan ekspresi canggung di wajahnya. Tetapi Nachel hanya memandang Jared dengan rasa penasaran. Meskipun dia seorang investor, dia terlalu muda untuk berbicara di sini. Jadi, Nachel berpendapat, "Tuan Johnston, Anda tidak familiar dengan hal ini. Adegan ini untuk mempererat hubungan antara pemeran utama pria dan wanita. Apapun alasannya." Jared menoleh ke arah Nachel dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. "Wanitaku tidak bisa dipeluk oleh sembarang orang." Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya, dan kata-katanya mengejutkan semua orang. Jared sama sekali tidak khawatir orang-orang melihat kecemburuannya. Dia bahkan berani mengklaim bahwa Nicole adalah wanitanya di depan umum, yang mana itu gila. Clue terbakar oleh kebencian di sudut, karena Nicole telah menjadi pusat perhatian, namun dia masih bisa membuat Jared dan Lloyd bertarung untuknya. Dia mencuri perhatian semua orang. Dasar jalang. Bab 1688. Tanpa sepengetahuan Clue, Nicole tidak menginginkan perhatian apapun. Sebaliknya, Nicole sebenarnya benci dengan perasaan orang-orang yang mengawasinya. "Jared, dasar brengsek. Astaga, bisakah dia berhenti bicara?" gerutu Nicole. Namun, Jared tetap bersikeras. "Kau salah satu sutradara terhebat di industri ini, jadi kau tidak bisa bersikap tidak fleksibel sehingga tidak bisa mengubah naskah, kan?" Jared juga sengaja memprovokasi Nachel, menyebabkan ekspresinya langsung berubah jelek. Kalau dia setuju, dia harus mengubah naskahnya, tapi kalau tidak, dia akan didiskreditkan. Jared terlalu licik, pikirnya. Karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan gigi terkatup, "Terserah apa katamu." Meskipun dia ingin menciptakan lebih banyak kesempatan bagi Lloyd untuk bersama Nicole, dia tidak bisa mempertaruhkan reputasinya untuk itu. Lagi pula, memusuhi keluarga Johnston tidak akan memberikan manfaat apapun bagi keluarga Holder. "Kemarilah dan ganti naskahnya." Nachel kesal lalu memanggil penulis naskah, dan syuting pun terhenti. Nicole berjalan mendekati Jared, merasa pasrah. "Apakah Anda di sini untuk mengamati atau memengaruhi pekerjaan saya?" tanyanya. Sesungguhnya, yang diinginkannya hanyalah menyelesaikannya secepat mungkin. "Hebat, semuanya tertunda sekarang, dan itu semua gara-gara orang ini. Saya di sini untuk melindungi pacar saya. Aku tidak ingin ada orang yang memangsa kamu berulang kali." Jared menatap ke arah Lloyd dengan dingin saat dia berbicara. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Cukup, kami melakukannya hanya karena memang itu perlu. Masih belum ada yang tahu dari saya. Apapun yang kukatakan akan berlaku." Jared tampak seperti seorang tiran. Nicole merasa kalah. "Oke, bagaimanapun juga, Anda seorang investor. Tapi jangan tunda kemajuanku." Jared tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Selama Lloyd ada di sana, Lloyd tidak akan bebas mendekati Nicole kapanpun dia mau, dan karena itu, Nicole akan segera tamat." Di sisi lain, Lloyd menatap Jared dan Nicole, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Jared. "Berani sekali si brengsek ini mengubah naskahku," gerutunya. Biasanya dialah yang melakukan hal seperti itu. Namun, Nachel ada di sana, dan dia akan selalu mempertimbangkan keluarga Holder. Sambil menggertakkan giginya, Lloyd hanya bisa mentolerir hal ini. Jared toh tidak akan ada di sini setiap hari. Untuk beberapa adegan berikutnya, Lloyd dan Nicole berkembang dengan baik, dan sebagian besar adegan diselesaikan dalam satu pengambilan. Penulis skenario juga mengambil kebebasan untuk menghapus beberapa adegan genit, yang membuat Jared sangat senang. Ketika tiba saatnya adegan terakhir,
semua orang memutuskan untuk berpindah lokasi dan memfilmkan di luar ruangan. Saat itulah Nachel sengaja bertanya pada Jared. Tuan Johnston, kita akan syuting di luar. Apakah kau bergabung dengan kami? Jared memandang Nicole. Tentu, aku di sini untuk menemani tunanganku hari ini. Dengan kata lain, Jared berkata bahwa dia hanya akan bergabung dengan Nicole, bukan yang lainnya. Nachel sedikit kesal mendengar ucapan itu, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan pergi keluar bersamanya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di tempat tujuan dalam waktu lebih dari 10 menit. Itu adalah adegan di mana Nicole tertabrak mobil, dan dengan demikian, mobil penyangga sudah dipersiapkan. Mobil akan berhenti sebelum benar-benar menabrak Nicole, dan mereka akan memfilmkan Nicole yang terjatuh secara terpisah sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Nachel awalnya mengira akan sulit untuk memfilmkannya, tetapi Nicole sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah menjelaskannya secara singkat kepadanya. Jared memandang Nicole dengan kagum saat dia tengah mempersiapkan adegan itu dengan sangat serius. Bab 1689. Untuk pertama kalinya Jared melihat wanitanya bekerja dengan serius seperti itu, dan dia tampak mengagumkan saat melakukannya. Nachel berteriak, "Aksi!" dan Nicole berjalan maju sesuai dengan perintah Nachel. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya saat dia melihat mobil melaju kencang ke arahnya. Semua orang mengira mobil itu akan berhenti, tetapi saat itulah aktor di dalam mobil berteriak, "Minggir!" Remnya tidak berfungsi. Para staf di sekitar Nicole segera mundur karena terkejut. Jared tidak menduga mobilnya akan mengalami kerusakan, jadi ia cepat-cepat menerjang ke depan. Namun, Nicole jauh dari jangkauannya. Nicole menyaksikan mobil itu melaju ke arahnya, dan dia bereaksi dengan melakukan salto ke depan sebelum mendarat dengan satu lutut dalam pertunjukan yang penuh gaya. Sebuah ledakan keras kemudian terdengar di belakangnya. Ternyata, mobil itu menabrak kendaraan lain milik kru produksi. Jika Nicole tidak menghindarinya, dia akan terjebak di antara dua mobil, dan pemandangan yang dihasilkan akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jared adalah orang pertama yang dibangun ke sisi Nicole. "Kamu baik-baik saja." Syukurlah Nicole berhasil mengelak. "Itu terlalu berbahaya." "Aku baik-baik saja." Nicole tampak sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Saat dia sedang menjalankan misi saat itu, kejadian seperti ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, mobil baling-balingnya tidak terlalu cepat, sehingga Nicole masih punya waktu untuk bereaksi. Lloyd juga berlari mendekati Nicole saat itu. "Nicole, kamu baik-baik saja?" Nicole menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja. Mobilnya tidak terlalu cepat." Nicole adalah orang yang pemaaf, tetapi Jared tidak, dan wajahnya langsung menjadi gelap. "Tuan Lloyd, Anda secara pribadi mengundang saya untuk berakting dalam drama ini, tetapi hanya sebatas tingkat keamanan yang dapat ditawarkan kru Anda." Lloyd merasa kecewa ketika Jared menyampaikannya seperti itu. Ia segera menoleh ke arah pengemudi yang sedang diturunkan dari mobil. Walaupun mobil itu tidak terlalu cepat, mobil itu tetap saja mengalami tabrakan, dan benturan yang masih cukup kuat membuat bingung. Lloyd mendekatinya dan bertanya, "Apa yang terjadi di sana? Tahukah kamu bahwa kamu hampir menabrak seseorang?" Pembaca itu langsung sadar dan berkata, Aku tidak tahu." Tapi ingat, remnya benar-benar berhenti berfungsi. Mendengar itu, Nicole langsung tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Lloyd tahu bahwa pengemudi itu juga tidak berbohong. "Periksa dan lihat apa yang terjadi." Meskipun Nicole tidak terluka, kecelakaan seperti ini terlalu berbahaya. Lloyd perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan segera, staf yang memeriksa mobil prop melaporkan kepada Nachel, "Saya pikir ada seseorang yang masuk ke dalam mobil." Saluran remnya putus. Wajah Jared berubah gelap gulata saat mendengarnya. "Serius, Nona Nachel, apakah ada orang dari kru Anda yang melakukan sesuatu pada mobil itu?" Bahkan di kru produksi, Nicole tidak aman. "Bagaimana aku bisa membiarkan dia bekerja di sini tanpa khawatir?" Nachel tampak kesal ketika Jared mengutuknya, dan dia berteriak, "Periksa kamera pengawas. Cari tahu siapa dalam semua ini. Lakukan." Staf itu segera melakukan penyelidikan. Namun,
Jared tidak punya sedikit pun kepercayaan pada mereka, jadi dia berkata pada Max, kamu selidiki ini dan cari tahu siapa yang berada di balik kecelakaan itu. Ya, Tuan. Max mengangguk dan mulai menyelidiki kecelakaan itu secara diam-diam. Staf itu kemudian kembali dan melaporkan, kamera pengintai rusak setelah kami meninggalkan tempat itu tadi malam. Sampai tadi, apa? Teriak Nachel, tak menyangka kalau kamera pengawas akan mati saat ini. Jelaslah ada yang menaruh dendam terhadap Nicole. Selain itu, mereka telah datang dengan persiapan, dan tidak ada cara bagi kru untuk menentukan mereka. Ekspresi wajah Nachel mengerikan. Yang menjadi puncaknya, Nicole melihat bahwa Jared masih akan membuat ringkasan, jadi dia berkata, tidak apa-apa, Nachel. Aku baik-baik saja, jadi lupakan saja ini. Tidak mungkin. Lloyd juga kesal. Jangan khawatir, aku akan menemukan siapa pelakunya. Bab 1690. Nicole adalah orang yang paling dipedulikan Jared, dan karenanya, mustahil baginya untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Lalu, Nachel berkata, jangan khawatir, Nicole. Saya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja dan saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai jawaban, Jared mengerutkan kening. Bagaimana kau akan melakukannya? Aku sarankan kau berhenti merekam karena kau tidak bisa menjamin keamanan tempat syutingmu. Kita akan membicarakannya lagi setelah Anda mengetahui apa yang terjadi. Nachel terdiam. Jared jelas-jelas hanya mengambil kesempatan untuk memberiku masalah. Setelah itu, Lloyd menimpali. Tenang saja, Nicole bisa pergi sekarang. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini dalam 3 hari. Dia dapat kembali ke lokasi syuting setelah itu. Bagaimanapun, itu adalah adegan terakhir yang harus mereka filmkan hari itu. Tentu saja, kata Jared sambil menatap mata Lloyd yang penuh tekad. Tuan Lloyd, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Lalu, dia menoleh ke Nicole dan berkata, cukup sekian untuk hari ini. Ayo pergi. Nicole mengangguk cepat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baiklah, jawab Lloyd sambil tersenyum dan memperhatikan Nicole berjalan pergi. Nachel melakukan hal yang sama sementara orang lain mengirim pengemudi ke rumah sakit. Lalu, Nachel mendesah. Lloyd, meskipun kemampuan akting Nicole sangat bagus, saya khawatir produksi ini tidak akan berjalan mulus, ungkapnya. Lloyd tahu bahwa ini akan terjadi ketika dia mendesak Nicole berpartisipasi dalam produksi ini. Namun, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Sebenarnya, acara itu tidak lain hanyalah alasan baginya untuk berbuat demikian. Tetap saja, Lloyd telah menghabiskan terlalu banyak usaha dan waktu untuk itu, usaha yang menurut Nachel tidak sepadan. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan melakukan apapun asalkan aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, gumam Lloyd sementara tatapannya menjadi gelap. Nachel mendesah melihat betapa keras kepala putranya. Lloyd adalah anak satu-satunya, dan belum lama ini, dia kehilangan anaknya, yang menyebabkan dia mengalami banyak penderitaan dalam prosesnya. Oleh karena itu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan apapun yang diinginkannya. Dia bersedia memberi Nicole kesempatan agar Lloyd bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia juga lebih dari bersedia untuk merebutnya dari Jared jika itu berarti Lloyd bisa mendapatkannya. Dia tidak keberatan melakukan apapun asalkan Lloyd bisa bahagia. Namun, segala sesuatunya mulai terlihat lebih rumit. Di sisi lain, Chloe telah menunggu di rumah sepanjang pagi. Dia tidak dapat berhenti membayangkan mobil menabrak Nicole, dan bagaimana kru produksi akan memintanya untuk menggantikan Nicole. Akan tetapi, dia belum mendapat kabar apapun, bahkan hingga sekarang. Sekitar 30 menit kemudian, panggilan yang dinantikannya dari manajernya akhirnya tiba. Berhasil. Seberapa parah luka Nicole? Tanyanya bersemangat setelah mengangkat teleponnya. Dia ingin sekali mendengar kabar Nicole mengalami patah tulang rusuk, atau bahkan cacat. Akan tetapi, manajernya tergagap, tidak dapat menyusun kalimat yang runtut. Katakan sesuatu, teriak Chloe. Manajernya menarik napas dalam-dalam dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak terjadi apa-apa pada Nicole.
Saya dengar dia berhasil menghindarinya sebelum mobil itu sempat menabraknya. Apa kau serius? Chloe membelalakan matanya karena tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku yakin kebanyakan orang tidak akan mampu mengelak, dan dia hanya seorang gadis. Bagaimana dia bisa mengelak? Chloe bertanya-tanya. Ya, kudengar dia juga mengelak dengan jungkir balik ke depan. Sutradara bahkan mengubah naskahnya karena menurutnya adegan itu terlihat sangat keren. Flip depan. Chloe bertanya dengan penuh ketidakpercayaan. Nicole bahkan bisa melakukan salto ke depan. Luar biasa. Chloe, kamu masih di sana? Tanya manajernya. Chloe menggertakkan giginya dengan marah. Aku tidak peduli. Pikirkan hal lain karena itu tidak berhasil. Aku ingin dia keluar dari lokasi syuting secepatnya.